Dua atlet Indonesia, Radja Salsabila dan Desakmade Rita Kusumadewi berhasil melewati babak kualifikasi dan lolos ke perempat final panjat tebing Olimpiade 2024. Excellent start it was from the American, but it's an early slip from the American though, and it's cost her this race. Salsabila is going to take it with a time of 6.58 seconds. Radja Salsabila tampil impresif di babak kualifikasi. Dia mencatatkan waktu 6,58 detik yang merupakan rekor terbaik pribadi. Berkat itu, ia bisa tetap lolos walaupun kalah di babak awal eliminasi melawan Leslie Adriana Romero Perez dari Spanyol. Clean start from both athletes as Disak though, who's got a quarter length lead over Piper Kelly, make that a half length and make that a place in the last eight with the time. Sementara Desakmade Rita tampil sebagai unggulan 6. Memanjat tebing itu membukukan waktu 6,45 detik. Setelah itu, Desakmade Rita memperbaiki catatan waktunya di babak kualifikasi. Desakmade Rita mengukir waktu 6,38 detik untuk mengalahkan Piper Kelly dari Amerika Serikat sekaligus melaju ke babak 8 besar. Tampilan Desakmade di babak kualifikasi sempat terganggu karena kesalahan teknis alat pencatat waktu. Desakmade bertanding melawan wakil tuan rumah. Desakmade tampak begitu cepat dan terlihat mampu mengambil catatan waktu di bawah 7 detik. Namun penghitungan waktu tidak berhenti ketika Desakmade sudah memencet tombol, jadi waktu jalan terus dan ia dinyatakan wall alias gagal meraih catatan waktu sama sekali. Setelah diperbaiki, Desak dipersilakan untuk mengulang. Sementara itu, dua atlet panjat tebing putra, Frederick Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono akan bersaing dengan 14 atlet lain di babak kualifikasi panjat tebing Olimpiade 2024 hari ini. Rahmat dan Frederick masih harus bertanding lebih dulu di babak kualifikasi unggulan dan kualifikasi eliminasi. Jika lolos, mereka akan bertanding di putaran final putra pada 8 Agustus nanti. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, perolehan medali terbanyak masih dipegang Amerika Serikat dengan raihan 21 emas, 20 perak, dan 28 perunggu. Total 79 medali yang terkumpul. Disusul Tiongkok, Prancis, Australia, dan Inggris Raya. Sementara Indonesia turun dari peringkat 61 ke peringkat 66 dengan 1 medali perunggu. Pebulu tangkis peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung mengaku lega karena bisa mempersembahkan medali dari bulu tangkis karena cabang olahraga ini menjadi salah satu andalan meraih medali di Olimpiade. Gregoria memberi semangat para atlet untuk terus berjuang, memberi yang terbaik bagi Indonesia. Kayaknya rasa leganya tuh kemarin saat menang lawan Korea yang ketat itu. Kayaknya di situ udah mulai merasa lega karena sebelumnya cukup terbeban dengan posisi yang ada gitu karena bulu tangkis tinggal satu-satunya gitu. Tapi ya itu di sisi lain jadiin saya motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik sih. Jadi pastinya dengan dapat medali ini adalah kesenangan tersendiri untuk saya dan pastinya lega juga. Kita bekerja sama untuk satu mimpi yaitu medali gitu. Jadi pastinya itu bisa saya terapkan di kedepannya sih, bukan cuma di badminton aja tapi di luarnya juga gitu. Harapan menambah koleksi medali untuk Indonesia kini ada di pundak cabang olahraga panjat tebing. Putaran final putri akan diadakan pada 7 Agustus 2024. Atlet Radja Salsabila dan Desakmade Rita bakal bersaing setelah berhasil lolos di kualifikasi putri kemarin. Apa saja catatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia? Sudah ada Ketua Umum FPTI, Yeni Wahid. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang waktu Paris. Baik, Mbak Yeni, yang pertama hari ini atlet putra akan tampil. Bagaimana persiapannya, Mbak Yeni? Ya, hari ini adalah babak kualifikasi untuk para atlet putra kita. Ada 2 atlet yang bertanding, yaitu Frederick Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono. Kalau Frederick kita sama-sama tahu atlet Kalimantan Barat dan Adi adalah atlet dari Jawa Timur. Nah, mereka sendiri memang persiapan fisik sudah jelas. Mereka semua dalam kondisi sangat prima,
terbiasa untuk bertanding di luar negeri karena memang selama beberapa tahun terakhir sering sekali kita kirim ke luar negeri untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan membangun mental mereka. Jadi karena mereka sudah terbiasa di podium, mereka juga terbiasa untuk bersaing melawan atlet-atlet terkuat yang ada di dunia, secara fisik dan mental mereka siap. Nah, sekarang tentu yang kita butuhkan adalah persiapan spiritual. Artinya di sini kita butuh dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung mereka. Baik, Mbak Yeni, kemarin kita semua deg-degan Mbak Yeni. Sempat ada drama kesalahan alat penghitung ini. Ini sempat mengganggu penampilan Desak Made nggak Mbak Yeni? Memang awalnya sempat ada ketika Desak sudah duluan ya menyentuh alat sensor tapi tidak berbunyi. Nah, tetapi ternyata bukan Desak saja, jadi itu sudah kejadian kedua. Sehingga kita juga sempat protes, bicaralah, nggak usah pakai kata protes gitu ya, bicara dengan pihak panitia penyelenggara dari FSC gitu, dari federasi, dan mereka memang juga langsung kemudian melakukan adjustment atau penyesuaian dan kemudian diulang lagi. Ya, diulang lagi, jadi tidak ada masalah setelah itu. Ini akan maju ke partai dan yang gimana? Seperti apa Mbak Yeni? Silakan. Dan sesudah itu Desak seperti kita lihat menampilkan penampilan terbaiknya, termasuk juga Salsa Bila. Bila bahkan ini catatan waktu terbaik untuk dia. Ini mereka akan di partai final tanggal 7 nanti. Jadi ada catatan nggak dari federasi untuk Desak dan juga Bila agar bisa meraih medali? Kita tentu berharap bahwa mereka target utama tentu adalah ada di podium, ya, artinya bisa meraih medali. Nah, memang saingannya cukup kuat, seperti kita sama-sama tahu bahwa kemarin ada satu atlet dari Polandia namanya Aleksandra Miroslav yang membukukan rekor dunia baru. Jadi 2 kali dia membuka rekor dunia baru dan itu memang sangat luar biasa sekali gitu ya, capaian yang didapat gitu. Tapi target kita adalah atlet kita tetap ada di podium. Ada di podium, tapi yang putra juga tak kalah tantangannya dari Amerika Serikat yang pemecah rekor dunia juga. Bagaimana ini untuk mempersiapkan? Tentu kan beda ya, ajang dunia dan juga ajang olimpiade ada yang berbeda nggak? Yang spesial tidak Mbak Yeni? Treatmentnya, mentalnya? Oh pasti, kalau untuk setiap atlet ini adalah dream comes true ya, jadi mimpi yang menjadi kenyataan seolah-olah bahwa mereka berada di ajang olimpiade saja, ini sudah menjadi mimpi dari semua atlet. Karena tidak mudah kan untuk bisa bertanding di olimpiade. Untuk bisa bertanding saja mereka harus memperebutkan tiket untuk bertanding ke sini. Jadi tidak semua negara bisa mengirimkan atlet. Bahkan setiap negara diberikan kuota. Nah, kuota maksimalnya untuk kita kan cuma 4. Alhamdulillah kita mampu mengirimkan 4 malah justru. Jadi penuh kuota dari panjat tebing. Mungkin kalau cabur lain tidak penuh kuotanya gitu ya. Nah, dan sebetulnya kalau kuotanya diperlebar lagi, kita bisa mengirimkan lebih banyak lagi atlet yang memang catatan waktunya juga luar biasa sekali. Nah, jadi Fredrik dan Adi ini pada saat ini memang sudah sangat, saya mengatakan kepada mereka jangan lupa juga nikmati momen ini karena momen ini momen yang bersejarah buat mereka, bersejarah buat kita semua, bersejarah buat Indonesia. Pertama kali panjat tebing ini dipertandingkan di Olimpiade. Nah, tapi pesan saya ketika terakhir kali saya bertemu mereka, saya mengunjungi mereka di Olympics Village atau Wisma Olimpik ya, yang khusus untuk atlet dan pelatih saja. Itu saya pesankan kepada mereka, tapi tolong beri 1000% usaha dan ikhtiar untuk bangsa Indonesia. Ada target medali, tapi tentu bukan jadi beban bagi mereka ya. Tapi ini menjadi pemacu semangat mereka, Mbak Yeni. Kalau sudah tahapan ini bukan beban lagi ya, tetapi juga adalah mimpi, adalah aspirasi, adalah keinginan ya. Jadi saya rasa mereka sendiri juga mematok target itu pastinya untuk bisa mendapatkan medali. Nah, karena itu kan kehormatan besar. Dan tentu mereka juga akan sangat bangga kalau lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan di arena Olimpiade nantinya. Itu yang kita nantikan. Mbak Yeni, dari federasi akan ada peninjauan atau pengecekan venue kan? Ini termasuk juga nanti akan dipastikan lagi soal timer yang sempat macet kemarin.
Selalu kalau itu, selalu. Kebetulan kita punya hubungan baik juga dengan Federasi Internasional penyelenggaranya ya, International Federation of Sport Climbing IFSC. Jadi sangat mudah berkomunikasi dengan mereka, mereka juga sangat terbuka. Kalaupun ada apapun gitu kita bisa berdialog dengan mereka. Kalau dalam hal itu saya cukup yakin dengan profesionalitas tim penyelenggara, tim panitia untuk kejuaraan panjat tebing. Nah, yang pada saat ini kita fokus saja pada persiapan atlet-atlet kita. Bu Yeni Wahid, terima kasih Ketua Umum PTI telah meluangkan waktu di tengah persiapannya mengawal atlet panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Semoga ada medali yang bisa dibawa ke tanah air. Terima kasih, Amin, Mbak amin. Yeni. Mohon doanya ya semuanya. Tentu kita akan doakan seluruh Indonesia tentunya.